Kami share screen sambil baca bareng-bareng. Sudah tahu, Mas? Surat Ar-Ra'd. Kelihatan nggak Mas Kiri? Kelihatan Mas, kelihatan. Oh, kelihatan. Sip. Arabnya mana sih? Arabik. Nah, ini. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, teman-teman, sama-sama kita baca di surah Ar-Ra'd ayat 15 saja. Sama-sama dari Ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitabi walladzi unzila min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amalin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي أحيا الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إن ربك لشديد العقاب
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار عالم وهي الشهادة الكبير المتعال منكم مر القول ومن هو مستخف بالسارب النهار له من بين يديه وخلفه يخفضونه أمر الله إن الله لا يغفر بقوم حتى يغفروا ما أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فقدره وما له من دونه من وال الله العليم. Terima kasih pada Mas Anang yang sudah bacakan tilawah surat Ar-Ra'd ayat 1 sampai 15 ya, Mas? Sampai 11 saja. Oh, 11. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah kita ada warga baru ya nih, Mas Dian Setiawan. Santai, Mas Dian. Oh, Mas. Sama Mbak Pinda nih, Uni Pinda. Wah, uang Blitar kita. Iya, Mas. Sekarang di mana, Mas? Di kampung apa di Jakarta? Posisi di Lebak, Banten. Woi, neng Banten. Mantap. Iya. Kerja neng kono saiki. Iya. Iya. Wah, memperdalam ilmu di Iya kayaknya. Biar kuat dibacok. Sebaik. Oke. Kemarin mau langsung aja Ki apa aneh dulu nih yang ini maksudnya yang review yang tugas kemarin tapi nggak ada nih orang-orangnya pada ngumpulin tugas sih nggak sih kemarin. Bentar, cek dulu tugas episode. Aneh belum nih, aduh. Ya, baru 4 orang doang yang ngumpulin. Aduh, gagal nih dapat hadiah. Oke, kita review bentar dah yang udah pada ngumpulin tugas. Ada kita lihat aja tugasnya. Oh, bentar doang. Sirian juga nggak ada. Ini ada Irsa, ada DH nih, bikin presentasi. Kelihatan ya, Mas? Kelihatan. Bentar. Agak berat, aneh matiin video dulu. Kita lihat presentasi dari DH. Iya. Ada bertadabur. Nah, kemarin pemilihan font jangan ada yang ini ya, yang menyerupai salib. Enggak karena kayak gitu maksudnya. Mbak Dewi Handayani ini. Yang baru gitu loh. Ada nggak orangnya? Reinkarnasi gitu, reinkarnasi obat yang baru gitu. Terserah kok pokoknya kapan. Iya. Oke, lanjut ya. Ais belum baik. Namanya orang maksa, tapi bukan sebenarnya. Oh sudah langsung bersama ini. Dengan kita ngasih tahu kalau kita udah pernah langsung. Oh, dikit doang ya.
gitu. Bukan apa bilang apa gitu kan. Cuma itu aja sih sebenarnya, slide-nya aja ya. Dikoreksi. Semuanya kan mati gitu kan bagus. Selebihnya oke lah. Yang penting kan kalau presentasi, cara mempresentasikannya. Kalau ini kan cuma alat bantu doang presentasinya. Iya, itu tuh. Antara otot sama Itu sama di jalan, Sa. Sa. Alhamdulillah udah Mas, sudah sampai. Udah di luar. Nah, ini harus dipresentasikan ini. Bagus ini buat podcast nih. Materinya. Spiritis pendakian. Pendaki baper. Tapi ini ilmu ini. Isu. Yes, ajib. Formasi pendakian. Wah, kayak main bola nih pakai formasi ya. Navigator. ya, gue Arya Kilarantong apa Ada navigator. Ini punya sedulurmu nih. Iya dong. Nah, Mana sih Pak Guru? Aduh, kalah Mas. Dulu atuh Pak Guru. kalau amasan saya begini nih, Pak. Leader. Ini foto sendiri nih. Ketua tim Mas, ketua tim pendakian. Tuh, harus ada yang masak ternyata Mas. Ini konfirmasi dulu ya. Ini foto ngambil di Google, jadi jangan tanya itu siapa. Itu yang pojok kan lu. Mantap, ada chef. Wah, mantap ini buat presentasi nih. Jadi orang tahu nih, nggak asal nancak doang kan. Itu menu di sana bisa kayak gitu ya? Kayak enak banget. Oh, dilihat lagi. Lanjut. Oh. Maksudnya itu di ronsen juga enggak. Dokter kan bisa lihat dari ronsen. Dari putih ketom. Logistik, guys. Ini yang harus bawa banyak ini. Mas, bagian logistik, kita harus bagi-bagi. Follower, ya ini follower. Lagi amatir di saya gitu. Mas Irul lagi di mana Mas Irul? Lagi di rumah orang tua, Mas. Waduh. Follower adalah tugas yang paling enak. Sweeper, ada sweeper. Berhenti sama bersih Mas, dia posisinya biasanya paling belakang. Paling belakang nih. Ntar kalau ada apa-apa dia yang hilang. Yoi, sweeper itu. Wih, Ada ketua MUI datang. Aduh, Masya Allah. Tuh, jika kalian pergi mendaki, jangan ambil apapun selain foto. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak dan jangan bunuh apapun kecuali waktu. Mantap. Kuas dari sedulur ademu. Terima kasih. Salam lestari. Ini cocok nih. Presentasi di Rizka nih harusnya kayak gini nih, ngangkat MYN lu. Cakep nih. Iya lah. Bidang 2 nanti nih masuk nih. Cocok. Tapi bukan wacana ya. Iya, itu yang penting jangan bukan wacana. Woi, itu presentasinya apa namanya? CV-nya tuh. Yo, yang mau tukeran CV nih. Guys. Hobinya mantep. Iyalah, ngeri no. Hobinya tuh. Ngeri. Hobinya hiking. Futsal. Film favorit Panahan paling bawah lagi panahan.
Udah tuh film favorit. Tuh, Banyak. quotes. Nih, yang butuh rangkaian bunga, siap ya. Oh, mantap nih. Wih, apa tuh Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tuh? Iya, aduh, radikal ini. Oh. Woi, sungkem senpai. Satu almet. Ini Ami ada nggak nih Ami? Amet tuh. Ami nggak ada nggak nih Ami? Nggak ada ya Ami ya? Belum ada ya? Ya ini sih saham. Orangnya nggak ada sih. Ya, harusnya kayak gini nih buat sharing-sharing juga nih. Mainan saham nih. Ndra, gimana Ndra? Saham Ndra? Lu main saham gak? Oh tidak lah. Oh tidak. Mantap. Ini ada sate, satu lagi ketinggalan sate. Mana sate tadi? Nah ini sate. Sate adalah mantap. Orangnya nggak ada. Wah, memang sejarah sate ini. Kita udah tahu nih. Ikutin aja. Dan, bro. Wih, Tegal ada sate tuh. Sate ambal Kebumen. Sate Buntel, Solo. Sate Marangi. Tuh enggak, sate Marangi enggak. Itu sate Marangi Purwakarta tuh yang di Cianjur. Oh, Cianjur. Purwakarta tuh. Ayolah. Taman bunga. Sate lembut. Tawi. Sate manis. Tawi. Kambing. Kebo. Dari mana Kudus? Ada. Sate kelinci. Sate burung. Ayam-ayaman. Sate belot. Ayam bener. Ini tukang satenya nggak nongol nih. Gimana sih tukang sate? Banyak juga ya sate ternyata ya. Nggak tahu. Sate snack, sate ular, sate babi. Waduh, not phone nggak lu? Not phone. 404 not phone. Aduh, ngeri ini. Tukang bakso ini ntar. Ceker orang banyak. Sate. Sate orang miskin ya lu. Kiri. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Saya. Nah, doang yang ngumpulin tugas. Yang lain mana nih? Ki, udah tidur Ki? Yo. Oh ya dah. WhatsApp. Jatah lu dah ini. Gue mah nyimak aja. Duh, gua kira nggak jadi. Jadi Ki, aduh, justru Ani Review nunggu dulu, nih. review. Oke, siap. Ani nunggu dulu makanya nih. Pantesan ada gitu tuh, Buya tuh ikut. Gak sabaran lu ya. Biar sinergi. Iya dong, kolaps dong, kita kolaps. Aduh. Lanjut, bosku. Ayo Ki, semoga silakan dari awal ya Ki. Nyimak aja nih. Wis, langsung ya.
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Cak Nim Studio yang sudah memfasilitasi kami untuk sharing ya. Siap. Semoga Cak Nim Studio selalu berkah ya. Amin. Oh, amin. Langsung saja mungkin sebelum kita mulai kita berdoa sama Allah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Teman-teman gimana, udah di download belum? Belum. Dari awal dong. Dari awal. Oke. Ini gue pakai HP nih, coba dong dari awal dong. Dari awal ya, dari awal. Bentar. Kita Iya, ajarin. Link downloadnya gratis apa berbayar? Kalau Oke. bisa sih gratis. Mana nih download ya? Yang di grup. Iya. Sebentar. Itu NTT sambil zoom yang di mana lagi tuh? Suaranya double. Tuh. Sanang itu. Oh, Anang. Aduh, Anang sibuk kali. Ada iklan di belakang. Itu Pak Kabit gimana sih? Kabit kesiswaan. Orang dalam tuh Orda tuh. Nah, oke. Kita dari awal nih. Ya, Gi. Untuk teman-teman yang mungkin belum install software-nya, bisa buka linknya. Linknya udah dikirimin sama Mas Giri di grup ya. Atau diklik aja di Google DaVinci Resolve 17. Kalau saya masih pakai yang 16 kalau kemarin. Nah, di sini ada dua dia. DaVinci Resolve 17 sama DaVinci Resolve Studio 17. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau tanpa studio itu yang free. Tapi kalau yang ada studionya, dia yang berbayar. Nah, cukup untuk kita sih dipakai yang biasa aja, kecuali teman-teman udah kelasnya untuk bikin film atau bikin suatu dokumentari, itu studio, karena perbedaannya cukup lumayan ya. Kalau yang namanya juga berbayar pasti fasilitasnya tuh banyak banget gitu loh. Iya. Tapi kalau untuk kita ini yang biasa paling buat dokumentasi atau bikin suatu film-film film kajian pendek segala macam, untuk Resolve 17 doang udah cukup sih. Udah cukup mumpuni gitu loh. Nah, teman-teman tinggal klik download aja. Nih, kalau download. Jalan, Ki. Sambil jalan, sambil download. Oke, ya. Sambil download ya. Download. Nah, di sini ada pilihannya nih. Kita pilih yang 17 karena kemarin kata Irsa yang 16 nggak bisa kan. Tuh, mungkin sekarang udah yang up yang 17 ya. Di sini ada pilihannya nih, tergantung OS teman-teman, pakai Mac, pakai Windows atau Linux gitu. Nah, kalau kita pakai Windows, cukup pakai Windows aja, klik. Lu ada yang nanya, Ki, ada minimal spek laptopnya nggak? Oh iya. Untuk minimal spek laptopnya itu dia kalau karena video editing itu cukup lumayan ya. Cukup lumayan memakan kayak kinerjanya beda sama desain flat gitu. Kalau desain flat kan paling Core i3 pakai RAM 4 GB itu udah lumayan, udah bisa lah gitu ya. Tapi dia kalau yang video ini kan dia karena ada sistem render, jadi berjalan itu agak berat. Maksimal ya paling minimal itu Core i3 RAM 8 lah. Ada SSD itu lebih bagus gitu. Karena biar dia kinerjanya biar lebih cepat. Minimal Core i3. Ya Core i3 yang tapi RAM-nya di-up lagi. Oh, di-up lagi. Iya, yang pakai yang 8. Tapi kalau pengen aman sih ya di Core i5 RAM 8 sama yang seperti saya pakai. Ini saya pakai aja kadang agak mandet-mandet gitu. Itu tadi ada mainnya tuh Windows, tadi Windows klik yang mana, Kak? Windows, klik Windows aja. Coba back dulu, back. Ini back ya. Nah. Kita ke Resolve yang free. Yang free. Terus download. Kita pilih
yang sebelah kanan. Ini yang ini nih. Yang 17, yang yang Windows. belakangnya 17 ya. Iya, yang DaVinci Resolve 17. Kita pilih Windows. Klik aja Windows. Klik aja. Nah, ntar ini tinggal registrasi. Setelah itu regis download. Ntar dia auto download sendiri. Setelah itu installnya seperti biasa sih gitu. Itu regisnya pakai email ya? Sama email kita ya? Iya, pakai email. Oh. Pakai email segala macam. Ini bisa dirubah country-nya Indonesia ya? Iya. Dipilih aja di sini nih. I. Zimbabwe ya. I. Nah, ntar tinggal langsung register aja, ntar dia auto download sendiri. Ntar setelah itu, misalkan udah ada, dia bakal masuk ke file download. Serial number itu gimana tuh, Ki? Nggak usah kali. Nggak usah diisi, Mas. Nggak usah itu. Oke. Yang dibintangin aja yang diisi ya, yang dibintangin. Iya. Gitu. Yang diperluin aja nih kayak first name, last name. Ini. Oke. Oh, yang ada jadi bintangnya, kayak ngisi, ya, jadi kayak ngisi ini Google Form gitu. Google Form. Ya, Google Form kan dia yang ada bintang tuh yang harus diisi, yang nggak dibintangin nggak perlu diisi. Itu nanya lagi tuh Ki, AMD RAM 4 nggak support dong nggak? AMD itu di bawah Core i3 ya Mas ya? Kurang tahu deh, iya mungkin. Iya kayaknya kalau AMD itu masih di bawah Intel, jadi kayaknya belum. Kalau mau ya ditambahin RAM atau ditambah SSD sih masih support, coba, ya? Tapi ya masih bisa. Tapi coba aja. Kalau nggak dicoba dulu aja diinstal. Yeah. Misalkan dia bisa, ya alhamdulillah gitu. Iya, siap. Ini downloadnya dalam bentuk zip ya, Ki ya? Iya, dalam bentuk zip, Mas. 2,5 giga nih. Iya, lumayan. Mantap. 2,5 giga ya lumayan. Kan kuotanya 100 giga, Mas. Iya. Ngomongin kuota lagi. Nggak, cuman timingnya agak lama gitu downloadnya. Iya. Harus manjat itu. Saya juga kalau download ini takutnya zoom-nya kalah. Mungkin kalau misalkan ya, lanjut. Ya, jadi misalkan download atau install, teman-teman udah bisa. Yang penting dipilih tadi yang ini ya, yang free 17, terus yang kita pakai yang 17, yang sudah update. Nah, terus setelah itu kita pilih, kita masuk ke tampilan utamanya. Ke aplikasinya ya? Ya, tampilan utamanya ketika teman-teman udah install, itu dia bakalan seperti ini, gitu. Ya. Seperti ini. Atau kita pilih. Ya. Tampilan utamanya ntar bakalan seperti ini. Dia cuman entitled project doang ya. Cuman ada ini doang. Ini kan karena kemarin sih. Sebenarnya saya juga baru banget pakai DaVinci gitu loh. Oh iya. Ya kan? Karena itu history ya, history. Ya, ini history. Ntar di sini bakalan numpuk nih. Ketika teman-teman udah banyak bikin konten atau project, ntar di sini dia bakalan numpuk. Jadi ke-save. Jadi sebelum teman-teman bikin konten, diusahakan dia satu folder gitu loh. Jadi biar lebih gampang nyimpennya. Jadi kayak audionya, videonya, dan segala macam itu diusahakan satu folder. Biar dia nggak mencar-mencar. Oke, kita langsung masuk ya ke New Project. Ya, ada template-nya nggak, Ki? Nggak ada ya? Ya, kayaknya sih ada. Dia kayaknya ada template. Ada ya? Dia kayaknya ada template. Tapi saya belum mempelajarinya. Ntar mungkin next kita bareng lah. Ya, kita pengenalan tool saja. Jadi pelan aja gitu, nggak usah terlalu terburu-buru gitu. Nah, di sini kita ada di bawah ini ada 3 nih. Ada 3 ini ya, apa namanya, subtitle gitu. Nah, kita kalau pengen pilih project pengen buat project baru, kita ke new project gitu. Kita pilih yang ini aja, new project, kecuali teman-teman udah nanggung nih, udah pengen bikin terus tiba-tiba ada urusan, nah tinggal klik 2 kali di sini gitu loh kalau pengen ngelanjutin projectnya. Tapi kalau teman-teman pengen baru, dia auto save, Ki.
Enggak, dia sama seperti Premiere gitu Mas, dia harus di save terus gitu loh. Terus ya. Dia nggak auto save. Nanti kita ke situ. Nah, kita ke new project ya. Iya. Kita ke new project. Nah, di sini tulis nih nama project teman-teman apa? Canim sharing. Ya, di sini kita tulis buat tampilan di sini kayak gini nih. Ini konten Mapraba, ntar mungkin teman-teman ada yang lain gitu. Kita create ya. Ntar dia baru setelah itu masuk ke dalam sini. Tampilannya kelihatan nih? Belum, Ki. Belum ya? Di gua belum nongol, Ki. Iya, bentar. Ya belum. Ya ini belum sih. Nah, baru. Udah. Nah, iya. Tampilannya kayak gini dia. Nih. Kita akan mempelajari satu-satu. Gitu. Di bawah ini dia ada subtitle masing-masing. Jadi kalau misalkan Premiere itu kan dia jadi satu gitu loh. Nah, tapi kalau di DaVinci ini dia dipisah-pisah. Tuh. Yang mana, Ki? Yang di bawah ini nih. Oh, di bawah. Ada medianya. Oh, iya. Terus nge-cut-nya. Terus editnya, fashion, color grading. Oh, dia dipisah-pisah ya? Ya, jadi dipisah-pisah. Sebenarnya kalau di Premiere itu bisa jadi satu dalam itu, walaupun kalau mau dipisah-pisah juga bisa. Nah, kita ke media. Media ini dia untuk masukin suatu project kita nih, yang mau kita edit. File mentah ya? Ya, file mentah kita. Nah, kita klik di sini, klik kanan. Di pojok kiri, di sini dia ada kayak folder gitu. Oh, connect ke ini ya, connect ke komputer kita ya? Nah, connect ke komputer kita. Di sini nih. Sebenarnya kalau mau cara gampang, tinggal kita drag juga udah bisa. Oh, dari folder gitu ya? Dari folder kita siapin, terus kita pilih nih folder yang mau di ini, kita drag langsung masukin ke sini. Dia udah auto masuk. Filenya yang di drag ya? Iya. Jadi kayak ya semacam Photoshop atau segala macam gitu, Mas. Iya. Ya, jadi tinggal di drag aja. Itu cara gampangnya. Tapi kalau misalkan tinggal ditarik-tarik aja gitu ya? Iya, tinggal ditarik aja, dimasukin ke dalam gitu. Ini kayak gini nih kita, cuma narik doang nih ya, tapi yang foldernya nggak bisa dimunculin. Yang ini cuma tarik sini. Tunggu sebentar. Nah, di sini dia udah muncul kan? Ini cuma narik doang nih. Udah muncul kan? Iya, udah. Nah. Oh, berarti misalkan bisa langsung banyak video ya? Bisa langsung banyak video masuk. Oh, bisa banyak ya? Kalau di ini ada shortcut-nya juga ya, Ki? Ada. Ntar kita ada shortcut-nya juga. Edit ntar. Hari ini kita iniin dulu yang tadi. Oke. Jadi kita pilih video di sini, kita pilih nih. Ntar misalkan teman-teman pengen ini kan, tinggal ke jadi mana nih? Hilang deh videonya. Bentar. Ternyata kita salah. Oke, langsung aja ya. Kita masuk. Pokoknya media ini sebenarnya teman-teman nggak pakai pun nggak masalah. Maksudnya pas ketika teman-teman pengen bikin suatu project, nggak usah langsung ke media. Kita main cepat aja. Jadi teman-teman bisa ke cut nih, yang di bawah. Yang nomor 2 setelah ini. Nah, ini tuh untuk nge-cut biar lebih simetris gitu nge-cutnya.
Jadi misalkan gini. Contoh. Ini ada satu project yang saya masukin. Nah, kita drag ke bawah ke timeline ini. Sorry ya, agak lama ya. Oh, yang bawah ini timeline-nya? Iya. Nah, yang bawah ini timeline buat ngedit. Timeline-nya itu buat apa? Timeline-nya fungsinya buat apa? Timeline ini buat kita ngedit ya. Jadi kita udah masukin mentahnya nih ke dalam media ini. Nah, setelah itu pilih file yang mana aja yang mau kita pilih nih. Buat masukin ke, cukup di drag aja di timeline ini. Gitu. Nah, untuk geser-gesernya, teman-teman bisa kalau disikat ini ya, teman-teman bisa ke sini, yang atas nih, untuk geser-gesernya. Jadi dia biar potongannya tuh lebih simetris, biar enak, biar lebih detail. Nih. Misal kita mau ambil dari pas dia mulai bergerak. Oh, waktu awal ya, waktu awal tuh. Ya, waktu awal. Soalnya kan misalkan ini kan dia belum bergerak nih. Kita space dulu ya biar kita tahu nih. Nah, di sini agak ada sedikit ngeblur nih tadi. Nih, di sini ada sedikit ngeblur. Jadi biar kita nggak usah ngambil ngeblur ini, kita geser sedikit. Nah, kita potong. Nah, untuk potongnya kita bisa pakai shortcut yang A. Sorry, kalau shortcut potong cut itu dia yang B. B ya, ketik B gitu apa? Iya, ketik B aja biasa. B. Ditahan gitu sambil diklik. Enggak, diklik biasa aja. Nah, ini udah kepotong nih. Di tanda merahnya ya? Ya, di tanda merah ini. Nah, kita ngapusnya tuh jangan pakai delete langsung. Soalnya dia bakalan langsung kegeser gitu videonya. Kita pakai Ctrl X untuk ngapusnya. Oh, ini dah, potong ya, Ctrl X ya. Iya, potongnya. Potong. Tapi kalau di cut ini dia pakai. Nah, udah nih. Itu Ctrl X. Di mute. Enggak deh. Suaranya hilang, Ki. Udah kedengaran lagi nggak suaranya? Halo. Nol. Sorry tadi internetnya down. Nah, punya gue juga naik turun ini. Ya, internetku down. Jadi sebenarnya yang inti dari semuanya tuh ada di kolom edit ini, gitu loh. Yang media dan yang cut pun misalkan kita nggak masuk ke sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Yang penting kita udah kenal aja fungsinya buat apa. Jadi teman-teman, jadi misalkan teman-teman udah punya filenya, udah ada dalam satu folder, teman-teman tinggal masukin aja nih, langsung drag aja ke dalam master. Nah, di sini kita kenalan sedikit sama media pool, effect library, dan sound library. Media pool ini jadi buat tempat mentahan video teman-teman, gitu loh. Dia misalkan ini kan nyala nih, kondisi nyala. Kondisi ya, ada pool. Ya. Jadi misalkan kita tekan, dia bakalan mati. Jadi kondisinya kayak gini, gitu. Nah, tapi misalkan kita pencet lagi, dia bakalan muncul. Nah, ini kan udah jalan nih.
udah jalan. Terus kita mau masukin video yang kedua. Setelah itu. Nah, video yang kedua tadi ya pokoknya kalau nge-cut itu B, ada tanda siletnya. Nih, kelihatan kan tanda siletnya ya? Iya. Ada tanda silet. Itu buat apa tuh? Cut tadi, cut. Buat nge-cut. Iya, buat nge-cut. Dia ada tanda siletnya nih. Jadi kita potong. Nah, jadi kalau misalkan di DaVinci ini dia audio sama video itu nggak nge-link. Jadi dua-duanya harus diklik ya? Potong manual ya? Ya, harus manual dua-duanya. Beda sama Premiere. Kalau Premiere kan dia nge-link. Kalau misalkan kita pengen unlink harus di ini dulu kan. Nah, tapi kalau di sini tuh udah nggak nge-link dia. Jadi dua-duanya harus kita klik. Nah, jadi kita ngapusnya tuh kita balikin dulu nih. Biar dia jadi kursor. Tekan A aja. A. Nah, udah jadi kursor lagi. Terus kita klik videonya. Kita Ctrl X. Ini juga kita Ctrl X. Dia auto kepotong. Nah, siap. Setelah itu kita masukin video kedua. Caranya ya cukup di drag aja. Di drag. Nih. Di drag kita masukin. Tempelin ya. Ya, ditempelin. Pokoknya audio sama ini harus jadi satu biar merah gini ya. Jadi di crop apa maksudnya di ini aja. Di drag apa namanya ya di kayak Ctrl A gitu ya. Ya, Ctrl A gitu, lupa namanya apa ya. Buat apa? Shortcut apa? Buat milih dua-duanya. Di apa ya? Diseleksi gitu ya? Iya, select tool. Select ya. Dia select tool. Jadi di drag aja. Di drag ini nih. Tarik pokoknya dari bawah ke atas. Kayak di Canva juga gitu, Sa. Ya, atau dari atas ke bawah. Nah ini kan dia perpindahannya kasar nih. Ya. Ini video transisinya. Ya. Lemot ya. Nih. Ya, jadi transisinya kasar. Nah, di sini kita cari nih biar nggak goyang nih. Yang mana ya? Nah, di sini udah nggak goyang nih kamera nih. Kita potong lagi. Ctrl X. Kita pilih B buat motong. Kita pilih potong lagi. Nih, kita bedain antara delete sama Ctrl X. Kalau delete, dia langsung auto maju nih. Yang si ini nih, yang belakang ini. Nih, kalau kita delete, langsung maju. Nah, auto maju kan? Itu membuat video yang depan itu jadi kurang gimana ya? Takutnya nggak sesuai dengan keinginan kita kalau kayak gitu. Jadi lebih baik kita Ctrl X. Kalau Ctrl X dia akan stuck di situ video yang belakangnya. Nah, jadi ini kita majuin lagi ke sini. Itu ada nanya Ki, pilih B itu Ctrl plus B atau gimana? B aja kan nggak pakai CTRL. Nggak pakai kontrol. Yang pakai kontrol itu cukup X aja buat ngapus. Diklik dulu kali, diklik langsung B ya? Nggak, langsung klik B aja. Langsung klik B aja. Dia pas kita klik B dia nih langsung berubah jadi silet. Oh, jadi silet ya. Nih. Oh, kursornya ditaruh di sininya ya? Yang mau dipotong, Ya. Ntar dia nggak rubah garis merahnya itu Kak, Esa, garis merah. Yang garis merah itu. Oh iya. Nih, kita klik B udah langsung dia jadi silet. Yang mau dipotong yang mana gitu kan? Ya, yang bagian mana yang mau dipotong gitu. Nah, kalau kita pengen balikin lagi ya klik A. Klik aja udah A. AB gitu. Nah, setelah itu kita baru masuk ke efek kontrol. Efek kontrol itu ada di samping media pool. Efek library. Ya. Nah, media poolnya kita matiin aja, jadi biar lebih enak. Nah, di sini banyak nih, ada video transisi, audio transisi, title, efek, dan segala macam. Nah, kita biar dia lebih smooth, biar lebih halus. Bawaan semua ya? Ya, ini bawaan semua. Ini masih bawaan semua nih. Teman-teman bisa nyoba aja, tinggal coba aja. Tinggal dicoba-coba aja. Pengennya yang mana.
Nah, kalau biasanya tuh kalau misalkan kita buat biar lebih smooth, kita pakai cross dissolve. Nih, kita Efeknya kayak drag mana? aja ke sini. Kita drag aja ke videonya. Terserah mau pilih video yang pertama atau di tengah-tengah atau di sini yang di belakang. Tengah aja kali, tengah. Nah, ini yang tengah ya. Kita pilih yang tengah. Jadi dia lebih soft. Lebih soft ya. Aduh, lemot lagi. Perpindahannya ya. Iya. Sorry ya, laptopnya agak patah-patah karena nggak kuat. Nah, jadi dia lebih soft, no. Jadi agak bebayang gitu ya. Ya. Jadi ada bebayang transisinya. transisinya. Nah. Ini audionya masih audio asli ya? Audio ya, asli. Masih audio asli. Ada audionya kan ya, Mas? Enggak kedengeran. Coba lu play. Nggak ada suaranya, Ki. Lu belum share audio juga kali? Baru share screen doang? Emang nggak auto ya? Banyak ada pilihannya. Di situ ada checklistnya gitu. Share audio juga. Coba di stop share dulu. Stop. Nah, baru share screen lagi. Dan di pojok kiri bawah biasanya ada tambahan checklist. Benar. Nah, sekarang kita itu baru nongol. Nah, baru ada ya. Sorry ya. Kita menunjukkan udah tadi gue sampai apa? Ini dia masih suara asli gitu. Belum kita masukin suara backsound. Belum kita masukin backsound. Jadi di awal tuh kalau bisa sebelum ini kan kasar banget nih pas muncul video nih. Kasih opening. Ini pasti kasar banget. Kita kasih opening. Teman-teman mungkin bisa bikin opening dari Canva atau segala macam ya, karena kalau bikin opening dari sini lumayan berat gitu loh. Bikin bumper ya. Iya, bikin bumpernya. Nah, biar lebih soft antara perpindahan dari bumper ke ini, kita ada bumper kayaknya. Bentar. Nah, kita ada bumper nih, kita kasih bumper. Jadi digeser-geser dulu nih videonya nih, biar si bumpernya muat. Nah, baru bumpernya dimasukin di dark, dibentokin ya. Nol. Ya, 00. Ini saya mulai dari menit ke 1. Sebenarnya ntar hasilnya tuh 0, yang satunya ini nggak usah dihitung. Anggap aja 00 ya. 00. Anggap aja mulai dari 00. Nah, baru kita geser-geser nih. Biar kelihatan, ini kan panjang banget nih. Biar kita kelihatan lebih singkat. Di sini ada zoom in. Zoom in. Nah, kalau di sini dia manual, nggak bisa auto pakai kontrol. Kayak Premiere. Nah, di sini kita select lagi ya, biar dia bisa nyatu. Lupa lagi. Ini apa namanya? Ctrl Z apa? Undo redonya apa sih? Ya, undo rendonya sama sih sebenarnya. Ctrl Z aja. Kita Ctrl Z di sini. Nah, kalau biar lebih enak, biasanya tuh saya kasih jeda beberapa detik ya antara perpisahan si bumpernya sama bumper. Jadi agak lebih gelap dulu nih. Yang kita taruh di sini nih. Ini taruhlah berapa? Transisi lagi, kasih transisi. Nah, kita kasih transisi lagi. Transisi yang biasa digunakan tuh yang umum ya, itu cross dissolve. Kita drag aja ke videonya nih, yang pertama sama si video kedua ini. Nah, kita coba mulai. Jadi dia
nutupnya tuh agak pelan-pelan. Nih. Iya. Jadi lebih smooth. Nah, pas mulainya pun agak pelan-pelan. Oh, biar semut ya. Nah, jadi nggak langsung ketika kita hapus si ininya, dia langsung mulai. Jadi agak jelek gitu. No. Bedanya kan kalau misalkan kita pakai ini, sebenarnya nggak harus cross dissolve ya, teman-teman mungkin bisa coba lain, ya. Bisa coba yang lain, tergantung selera sih. Aja. Iya, tergantung selera teman-teman. Enaknya yang mana? Tuh. Nah, ini udah mulai nih. Nah, jadi misalkan ini kan audio asli nih, cuman kayak nggak jelas gitu kan ngomong-ngomong, kan karena footage doang. Terus teman-teman bisa matiin audionya nih. Di sini ada pilihannya nih. Audio. Ya? Nah, teman-teman ya teman-teman cukup pilih M aja. S ini nggak kepake sih. Jadi dia buat biar si video itu nggak audionya itu nggak aktif lagi. Itu udah otomatis gitu, diklik M-nya tuh. Iya, diklik M-nya tuh udah auto. Dia bakalan ini. Semuanya ya? Nah, ya semuanya. Video 1, untuk video 2 milih lah. Nah, suaranya hilang nih. Cek. Kemute. Cek, suaranya hilang, Ki. Bakalan kebaca di Instagram atau di YouTube, bakalan ditolak sih videonya. Takutnya ntar impact-nya bakal kena banned sih. Audio apa, Ki? Yang audio backsound-nya, Mas. Yang apa namanya? Yang misalkan yang punya copyright ya, apa yang? Iya, yang punya copyright dia bakalan ini. Kalau misalkan IG kan bakalan kebaca tuh. Oh, otomatis ya. Ya bakalan auto gitu. Auto diblokir. Iya, auto diblokir. Di banned juga bisa jadi. Makanya beli yang pro gitu ya. Iya, makanya di YouTube kan banyak tuh yang no copyright. Teman-teman tinggal cari aja nih. Iya. Tinggal cari aja pokoknya backsound cinematic happy no copyright atau terserah teman-teman lagunya yang mana. Tapi kalau mau nyari audio di YouTube-nya juga ada yang itu, yang audio library YouTube kan ada. Iya. Tinggal cari aja sih di situ banyak. Ya, nah, ini kita masuk ke audio. Jadi audio, misalkan teman-teman udah punya audionya di dalam folder itu, teman-teman tinggal drag lagi aja, masukin ke media pool ini. Efek library-nya kita matiin lagi jadi biar kelihatan. Ini kolom preview ya, ini kolom preview. Jadi teman-teman bisa nyoba dulu nih. Ini lagunya apa sih gitu. Nah, untuk masukinnya kita nggak bisa langsung ngedrag ke bawah sini. Beda sama halnya kayak di Premiere. Kalau Premiere dia auto nambah. Kalau ini dia lagi-lagi manual. Tambahin lagi. Kita klik kanan kita klik kanan di bagian video audio ini nih, yang bawah sini. Ini kita matiin aja biar agak lebih luas. Di pojok kiri ini, teman-teman klik kanan. Klik kanan, terus di atasnya tuh ada add track. Pilih yang nomor 2 ya. Pilih yang nomor 2 dari atas. Kalau yang atas apa tadi? Yang atas ini buat tambahan doang sih. Tapi ya biasanya kita yang di add tracks ini. Gitu. Ntar dia ada pilihannya nih, teman-teman mau nambah berapa videonya, gitu. Audio video. Ya, video audionya tuh mau nambah berapa. Kalau misalkan mau nambah 2, kalau 1. Kita coba di 1 dulu aja ya. Kita coba 1. Itu nah, dia auto muncul. Dia tinggal di oke aja. Dia auto muncul nih di sini nih. Di sini auto muncul dia di bawah audio 2. Nah, untuk masukin si lagu tersebut sama masukin video, kita pilih lagunya di drag. Ya, tinggal di drag aja ke bawah. Nih, udah masuk. Nah, kita sesuaiin lagi sama videonya. Gitu ya, mau taruh di mana. Jadi ntar dia kayak gini hasilnya. Kadang kan lagu dia nggak
kalau ini kan dia smooth dulu, baru ntar ada lagunya. Nah, biar kadang dia lagu kayak gini nih. Oh, ininya apa namanya? Iya, jadi kadang langsung ngagetin gitu kan. Iya. Apa sih namanya itu? Biar dia lebih smooth, teman-teman ke efek library ini, terus pilih audio transisi. Iya. Nah, ya crossfade, yang crossfade ini. Iya. Jadi sebenarnya pada dasarnya video editing itu mau di HP, mau di manapun sama sih pekerjaannya. Mungkin tampilannya aja yang beda atau ada shortcut-shortcutnya aja yang beda gitu doang. Sebenarnya pengerjaannya tuh sama. Sama-sama. Iya. Ya mungkin karena lebih banyak tools-nya di sini kan. Ya, lebih banyak tools-nya kalau di ini ya. Nah, kalau ini kan lebih soft dia suaranya mulainya. Beda sama kalau kita nggak pakein ini ya, nggak pakein audio. Nah, misalnya video kita cuma sampai sini doang nih. Kita cut lagi nih. Kita B, terus kita cut, kita ikutin sama si itunya. Nah, videonya disesuaiin. Ya, disesuaiin sama videonya. Kita delete sisanya nih. Control X. Delete. Ctrl X. Terus teman-teman kasih di belakangnya pun kasih efek ini crossfade di audio transisi. Soalnya biar dia enggak langsung ini. Nah, kalau ini kan dia sebenarnya harus langsung soft ya. Iya, langsung turun gitu. Ngecil suaranya. Buat ngecilin suaranya. Ya, buat ngecilin suara di akhir. Ya. Dan di akhir video pun dikasih transisi juga biar lebih enak kelihatannya. Kasih aja cross dissolve belakang. Jadi dia nggak kaget gitu ketika turunnya. Redup. Setelah itu mungkin kita langsung ke subtitle ya. Mungkin teman-teman ada, kalau teman-teman juga pengen bikin suatu kayak video kajian kayak Ustadz Hanan atau Ustadz Felix yang biasa itu, bisa footage-nya bisa cari di YouTube atau kalau saya sih biasanya nyari di YouTube ya, download di Save From itu, ngedownloadnya. Mungkin Mas Giri ada referensi buat video, stok video gitu di mana biasanya, Mas? Dulu sih ada linknya kalau nggak salah, cuma lupa naruh di mana tuh. Iya, kalau saya biasanya karena nggak tahu linknya apa ya, biasanya nyarinya ya udah di YouTube aja. Kita cari aja, misal footage kayaknya orang sholat. Di pexel.com kayaknya juga ada deh. Pexel.com itu ada video-video gratis deh kalau nggak salah. Oh, buat footage gitu ya, Mas ya? Kalau nggak salah sih ada. Biar ya, jadi misalkan itu ya mungkin teman-teman bisa download di mana, atau teman-teman bisa videoin sendiri nih lagi di jalanan, bikin sendiri gitu kan. Terus teman-teman ngomong kayak videonya Ustadz Hanan. Biasanya itu ya gitu. Kalau gambarnya biar gelap gimana, Ki? Videonya biar gelap. Biar gelap. Maksudnya biar ada hitamnya gitu kan, kayak transparan gitu loh. Maksudnya yang atas bawahnya. Kan nanti mau dikasih kata-kata kan, subtitle kan. Nah, videonya biar nggak cuma buat background doang, agak dihitemin gitu loh. Kalau itu biasanya saya pakai campuran, Mas. Jadi masuk ke Photoshop atau Illustrator. Oh gitu, diedit. Nah, di situ kita kasih itu opacity. Iya, jadi opacity-nya kita kurangin di situ. Kalau bikin di sini dia agak susah kita ngaturnya, Mas. Oh gitu. Nggak bisa nggak ada efeknya ya di sini ya? Efek. Iya. Apa sih namanya? Kalau di sini saya belum nemu, mungkin nanti bakal saya cari kita. Iya. Ya. Color kali, color gradasi apa? Color grading. Kalau color grading itu color grading ya. Kalau color grading itu dia buat ngubah warna, Mas. Oh, jadi warna kayak warna, jadi misal pohonnya nih lebih kelihatan gitu, biar lebih kelihatan hijau.
orangnya biar ini gitu, color grading. Nah, tadi ada yang nanya kan, footage itu apa? Footage itu stok video, jadi video-video apa ya namanya? Iya, video-video pendek gitu yang biasa teman-teman videoin di jalan nih. Misal lagi di jalan, lagi macet, di videoin. Dan usahakan ngambil videonya tuh landscape kalau buat YouTube atau Instagram ini ya feed ya. Instagram IGTV juga kalau landscape lebih enak. Soalnya biar lebih luas saja gitu. View-nya ya. Biar lebih dapat. Nah, ini misal nih kayak teman-teman pengen nulis subtitle, sama kayak kita mau masukin audio tadi. Kalau di sini menurut saya sih lebih gampang ya masukin subtitle daripada di Premiere. Kalau di sini tinggal diklik, terus di add subtitle track. Yang nomor 3. Tinggal diklik aja, ntar dia bakalan muncul nih. Nah, di situ, Ki. Nah, nih, jadi kita teman-teman ada kan di sini ada garis merah nih. Subtitle itu akan muncul di garis merah itu berada. Jadi teman-teman tinggal misal ini udah. Nah, atau teman-teman mau taruh di sini pun nggak apa-apa. Di ujung video ketika mulai. Nah, teman-teman klik kanan di sini nih, di bagian sini nih, di bagian subtitle ini. Klik kanan, terus add subtitle. Nah, dia bakalan muncul nih, subtitle ini nih. Terus teman-teman klik 2 kali nih, double klik aja. Double klik 2 kali, tak. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Di pojok kanan. Waktunya juga bisa diatur ya itu? Ya, waktunya, kalau ngatur waktunya tuh lebih enak. Tinggal tarik aja. Tinggal tarik aja. Suka-suka, misalnya nih, kata-kata kita panjang ya, sesuai dengan kata-kata itu gitu. Nih, teman-teman, pokoknya kalau misalkan ngatur waktu tuh tinggal dipanjangin aja ininya nih. Tinggal ditarik aja. Ya, tinggal ditarik. Mau berapa detik? Ya, mau berapa detik atau selama video itu. Ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini kan masih subtitle doang nih. Cara ngubahnya di sini nih, di kolom ini nih. Di kolom subtitle di sini nih, di bagian caption. Teman-teman klik aja. Misal apa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fontnya juga bisa diubah. Fontnya juga bisa diubah. Ntar kita ke sana. Assalamualaikum teman-teman. Di sini kan masih ini nih, masih berantakan. Terus kita untuk ubah buat ngedit dia nih, kita pindah ke sebelah caption, track style. Nah, di sini teman-teman milihnya yang mana gitu. Kalau saya biasanya tuh buat subtitle pakainya yang Roboto. Lebih enak gitu. Biasanya, tapi tergantung teman-teman mau pakai font yang mana. Yang penting bisa dibaca ya. Ya, yang penting bisa dibaca. Yang penting jelas gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa milih nih, sebenarnya kayak Canva lah kalau milih kayak lagi ngedit buat ini, mau warnanya yang mana nih? Warnanya biasa, misalnya ini. Jadi cari dikasih bayangan bisa nggak? Dikasih bayangan bisa, Mas. Ntar kita ke struct. Nih, kita ke hitam atau ke putih deh. Ya, ke putih. Ini apa namanya? Nah, terus di sini teman-teman bisa ngatur posisinya nih. Ini kan posisinya udah tengah nih. Biar misal teman-teman udah center. Ya. Teman-teman bisa ke sini nih di answer ini. Nah, pilih posisinya yang mana nih. Kalau misalkan tengah udah ini. Jadi ntar kita tinggal turuninnya tuh, tinggal geser aja nih. Nih, tinggal geser ke sini nih. Nah, tinggal geser. Ya. Tinggal geser. Terus opacity-nya terus bisa diturunin. Nah,
Iya. Ini yang Mas Giri Transparansinya. bilang tadi, ya transparansinya. Nah, kita misalkan bayangan bisa nih Mas. Iya, drop Yang shadow. tadi, ya drop shadow-nya. Sebenarnya sama sih kayak Photoshop Iya, atau sama-sama. yang lain-lain gitu. Ya, Ini kan ada bayangannya. Ntar bayangannya kita atur nih. Iya. Ntar ada bayangannya. Tapi kalau drop shadow itu biasanya jarang dipakai. Biasanya paling stroke yang dipakai. Iya. Nah, kalau stroke itu Sama kan background tuh, Ki. Sama background biasanya. Ya, sama background. Yang paling bawah. Nah, background nih biasa dipakai nih. Lebih sering ya background? Ya, background lebih sering. Jadi backgroundnya juga kita sesuaiin. Tinggal dipilih aja. Outline. Kayaknya belum keklik apa? Oh, udah. Kepilih sih. Iya, kok baru malahnya. Apa stylenya kali, Ki? Bukan, tuh. Kenceng. Oh, dia nggak ngikut ya? Makanya, kok nggak ngikut teksnya ya? Iya. Ini bingung nih. Iya. Harusnya kan ngikutin teksnya ya? Ya, harusnya dia ngikut teksnya. Ada yang salah kali di awal tadi. Kayaknya ada kesalahan sedikit sih. Coba nggak diaktifin. Di awal kali tadi salah kali. Ya, harusnya ngikutin teksnya sih. Nggak mau. Sinyal apa? Ini nggak pakai sinyal kan? Iya. Kan udah di download. Udah di install. Ini sebenarnya offline sih. Mungkin nanti deh saya cari tahu dulu. Nanti kita kulik lagi. Nah, yang penting teman-teman udah bisa masukin teksnya gitu loh. Yang penting udah tahu dasarnya. Sebenarnya belajar editing video itu kita harus tahu dasarnya aja sih gitu loh. Harus tahu toolsnya aja. Sisanya ya kita explore sendiri. Nambahin itu gimana, Sensei? Nambahin apa sih namanya? Judul itu kan kajian apa gitu di sini kan? Suka ada. Di mana? Itu apa namanya? Di ininya, di videonya. Bumper. Iya, cover. Bumpernya tadi loh. Nah, kalau nambahin cover itu misalkan kayak ini. Reels itu kan dia harus ada depannya nih. Berarti ini kita hapus ya. Intro itu kita hapus. Intronya kita hapus, kita masukin salah. Ya, After Effects kali ya, Ki. Iya, opening pack. Jadi kayak ini Mas. Kayak feed gitu. Amar TV. Gitu ya. Oh, kayak gitu, Sa. Kayak ini maksudnya, Sa. Kayak gini bukan, Sa? Itu loh. Jadi kayak ada tulisan gitu di sini. Dia nggak hilang-hilang itu. Apa sih namanya? Judul kajian apa gitu. Watermark. Ya, watermark gitu. Terus ada tulisan, kalau ada mau donasi terus tulisan jalan gitu kan. Ada itu running text. Running text. Oh. Itu jadi maksudnya mau masukin ini Sa, logo gitu. Logo. Ya, logo punya sendiri. Sama tulisan judul kajiannya itu bahwa ini kajian ini gitu. Oh, ini titel titel. Ya, title. Itu berarti kalau kita lagi ngomong gitu ya. Jadi kalau dibilang itu lower third gitu ya. Nah, kalau lower third itu kalau bikin di sini kita nggak puas buat ininya. Lebih baik itu dibikin di tempat yang berbeda seperti kalau di Canva itu bisa jadi transparan gitu gak sih Mas? Apanya? Kayak di PSD, maksudnya background belakangnya nih. Kayak kita masukin logo, 2 logo tuh, kita pengen ngambil logo doang, nah background putihnya tuh hilang. Nah, yang pro bisa, Ki. Oh, yang pro bisa. Iya, yang pro bisa. Nah, kalau yang pro bisa berarti enak tuh, Sa. Jadi lu tinggal backgroundnya tuh dihapus aja. Nah, lu tinggal masukin ke sini. Ya, di drag ke sini. Di save-nya PNG. Ya, di save-nya PNG, ntar tinggal masukin ke sini. PNG yang tanpa background. Itu nih, jadi misal kita mau masukin logo nih, watermark berarti iya, ini kita ada logo nih, logo podcastnya Rizka. Nah,
Terus kita masukin ke sini nih. Udah PNG itu. Ya, dia udah jadi PNG ya. PNG tanpa background. Nah, nih. Kita masukin di sini nih. Posisinya paling atas apa terserah itu? Posisinya pokoknya di atas videonya, Mas. Di atas videonya ya. Biar Ya. ketutup ya. Oh, ada logo Rizka juga. Ini kan ada logo Rizka nih. Yang dimaksud gini kan, Sa. Nah. Terus dia kita pilih, kita masukin lagi nih lower third-nya. Yang biasa dipakai sama ustadz-ustadz. Atau kayak gini yang dimaksud pemirsa. Sebenarnya tinggal tambahin, kalau misalkan audio kan dia buat background musik. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen nambahin foto atau logo atau segala macam, itu main lagi di videonya. Jadi track video itu kan kosong tuh. Di video itu kan bakalan kosong. Dia soalnya tampilannya kurang enak nih. Kita tarik aja ya, ininya kita kecilin biar tampilannya enak. Nah, nih di sini kan ada video 2 nih. Kita masukin lagi video 3 nih. Kalau teman-teman pengen nambah logo atau segala macam. Ini saya pakai file yang sudah PNG. Nah, jadi kayak gini. Ada judulnya ya. Itu maksudnya. Yang kayak gini kan, Sa? Ya, benar. Iya, jadi kalau dibikin di sininya langsung kayaknya sih enggak, kurang asik gitu loh. Iya. Soalnya kita nggak bisa. Mungkin ada kali ya, mungkin ada template-nya juga ada. Iya, mungkin ada template-nya. Tapi nggak sesuai selera kita kali. Iya, nggak sesuai selera. Misalkan kita bikin di Photoshop atau di Canva segala macam kan kita bisa explore sendiri gitu loh. Kita bisa bikin segala macam bentuk. Kalau di sini dia terbatas kalau dalam pembuatan seperti ini. Nah, lebih baik kita bikin di luar terus tinggal kita drag aja, kita bikin PNG-nya di sini. Tuh. Oh, berarti sama aja kayak sesuai ukurannya ya, ukuran YouTube gitu ya? Ya, pokoknya ukurannya sesuai ukuran video nanti gitu loh. Misalnya video lu pokoknya ukuran landscape itu yang full HD itu 1920 kali 1080. Nah, misalkan lu pengen bikin yang reels itu tinggal dikebalikannya aja, 1080 kali 1920. Gitu. Story juga. Ya, story juga, reels segala macam. Nah, ini kita tarik aja nih, misalkan nih, kita tarik di sini biar dia ngikut ininya lama. Ini kita kecilin nih di sini nih. Nah, jadi dia ada nih di sepanjang video nih. Si logo ini. Tinggal kita tarik aja kalau pengen lamain durasinya. Ini kita gedein lagi. Biar dia datang yang nggak kaget, kita masukin lagi nih transisinya. Jadi dia biar sama-sama soft. Teksnya pun kita tambahin juga. Ternyata teksnya nggak mau ditambahin. Gitu. Jadi videonya tuh nempel terus nih. Dia kalau video editing itu semakin banyak semakin banyak inputannya itu semakin berat gitu loh, kayak gini dia inputannya banyak, makin gede ya. Iya, semakin gede. Jadi harus auto save terus, control save, control S gitu kan. Jadi takutnya ketika teman-teman macet di jalan nggak ngulang lagi dari awal gitu. Yang nyesek kan ketika kita udah bikin nih tiba-tiba not responding, wah itu
Ada sakit sekali. itu sakit hati. Iya, itu sakit hati sih. Soalnya harus ngulang dari awal. Gitu. Kecuali teman-teman udah punya gear yang udah up banget ya. Tapi yang kadang yang kayak gitu juga kita harus bener-bener pakai terus sih. Iya, kadang masih gitu. Soalnya kalau misalkan video itu beda sama halnya kayak desain flat biasa. Dia lebih berat gitu loh bacanya. Mungkin kita di sini dulu kali ya Mas ya. Maksudnya ada yang mau nanya dulu gak sebelum kita lanjut nih? Oh ya itu ada nanya tuh. Audio apa sih? Yang dipakai apa? Instrumen musiknya apa tadi ya Kak yang dipakai di videonya? Izin bertanya nama instrumen musik. Kalau ini interview background. Di YouTube cari aja interview background no copyright. Itu dia itunya. Nama audio yang dipakai ini. Ini audio yang kemarin dipakai buat ini sih PAB departemen. Iya. Oh yang happy ya. Iya, yang beat. Kita sesuai sama videonya aja. Sih mau. Kalau misalkan teman-teman pengen kajian gitu, ya cari aja yang nasyid. Kalau macam tinggal nasyid, background. Terus kalau mau ngubah itu gimana gitu? Hah? Kalau mau ngubah nih, misalkan dari persegi ke square gitu. Nah, kalau pengen ngubah itu, kalau di sini ternyata lebih gampang. Nih. Gimana kok ini? Ngubah ukuran. Ya, ngubah ukuran square kan. View bukannya. Trim kali. Trim buat potong ya? Bukan. Tadi ada yang ketemu. Nah, kita ke cut. Ngubahnya ada di sini ternyata. Di mana? Kita ke title cut yang di bawah ini. Kita cut. Ya kan? Kita pilihnya ini. Ininya mau biarin aja, ntar dia auto kok. Nah, di pojok kanan atas nih, di samping waktu ini dia ada pilihan kayak gini nih. Nih, yang di sini nih. Di situ. Ya, terus teman-teman klik aja. Nah, di sini pilih nih ada pilihannya yang ultra HD, portrait. Ada pilihannya. Ukurannya. Ada square, ada portrait. Tadi auto nih. Bisa custom kita klik juga portrait, ya? Custom. Ya, bisa custom juga. Bisa custom. Jadi tergantung teman-teman gimana. Mau diupload di mana? Ini kan portrait dia. Ya, kan kosong nih atas bawah nih. Kita bisa gedein ntar videonya biar jadi biar full. Ya, biar jadi full. Tapi kalau misalkan kayak gitu kurang enak. Jadi tergantung teman-teman aja ambil videonya. Misalkan buat landscape, potret gitu. Jadi kalau misalkan ini kan ntar dua orang ini bakalan ke potong gitu. Jadi yang keambil ya cuman bagian sisi tengahnya doang. Iya. Oh, di situ. Jadi misalkan lebih aman tuh ya kita ambil sesuaian aja. Kali square. Kalau square mungkin masih bisa nih. Iya, Masih enak kelihatannya ya. Nah, tapi kalau misalkan potret itu kayak teman-teman biasa kan sekarang bikin reels atau segala macam. Gitu ya. Atau story. Nah, jadi lebih baik bawaannya tuh potret juga. Potret itu kebalikan dari si landscape. Nah, ini. Setelah itu misalnya kita ke square, terus kita balik ke edit, dia auto balik gini. Auto kotak lagi square. Iya, auto kotak. Auto ngubah gitu, jadi ngubah sendiri. Itu tadi di cut ya? Di cut. Iya, di cut. Posisi cut. Di pojok kanan nih. Di sini nggak ada namanya sih dia. Jadi kayak ada gini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen custom juga bisa. Ukurannya ya. Ukurannya ubah aja nih di sini nih, kan di sini ada master setting segala macam. Tapi kan kita biasanya tuh ya kalau nggak potret
square sama landscape, udah itu doang sih. Hmm. Gak ada yang macem-macem. Jadi kalau misalnya Ultra HD biasa dipakai. Ultra HD itu terlalu berat gitu. Mendingan pakai yang Full HD aja. Ya. Oke, makasih. Mungkin setelah ini anggap aja videonya udah jadi ya. Videonya udah jadi. Ya, Tergantung teman-teman nih. Nah, misalkan teman-teman pengen udah kelar, kita render. Nah, render tuh ada di bawah lagi nih. Di barisan si media, cut, edit, fusion, color. Kalau color itu lumayan berat ya. Jadi misalkan teman-teman pengen bikin apa namanya? Color grading itu diusahakan speknya yang lebih up dari ini, soalnya laptop ini aja nggak bisa gitu loh buat ngin color grading, soalnya berat banget beneran. Yang rubah warna. Iya, soalnya dia ngubah warna kan. Nah, kalau color grading ini teman-teman selera teman-teman aja gitu loh. Pengennya yang gimana? Soalnya kalau di sini dia satu-satu nih ngubah warnanya. Jadi teman-teman harus ngapalin nih. Beda sama Premiere. Kalau Premiere kan dia kita bikin adjustment tuh udah langsung kan. Semuanya. Nah, kalau di sini dia satu-satu. Jadi teman-teman harus ini dulu apply all ya, udah diterapkan. Iya. Ntar di sini disamain segala macam. Kalau grading di sini tuh lumayan ribet gitu loh. Sebenarnya dalam pengambilan videonya nanti mungkin teman-teman yang penting sih kameranya jangan gerak gitu loh, antara panning, tiltingnya segala macam, ya kan. Yang penting kamera stay aja. Atau mau ngambil dari footage dari YouTube gitu kan, lebih enak. Sesuaiin sama apa yang teman-teman pengen bikin gitu. Nah, setelah itu kita ke render. Render tuh ada di bagian bawah ini. Kita pilih paling pojok. Di sini ada deliver. Ya, kita pilih deliver. Kita ke deliver. Nah, setelah itu kita pilih nih. Kita mau custom. Terus kita formatnya beda-beda. Nah, udah ada ininya ya. Udah semuanya. Share kemana gitu ya. Iya. Jadi misalkan teman-teman pengen ngubah lagi di Premiere pun, misal teman-teman ada Premiere, di sini bisa gitu ke Premiere. Jadi ntar bisa dibuka di Premiere dalam bentuk mentah. Mentah ya, mentahannya. Dalam bentuk mentahan gitu. Jadi yang biasa saya pakai itu ya format YouTube paling. Iya. Udah jadi kan itu selanjutnya. Ya udah jadi. Ntar tinggal upload. Tinggal upload. Jadi kita namanya nih misal Canim kelar. Nah, masukin nih di location-nya, mau pilih di mana? Di mana ya? Ya, diusahakan tuh pilih tempatnya ya sesuai dengan mentahannya ini gitu loh. Jadi misalkan ada apa-apa enak. Nggak nyari-nyari ya? Nggak nyari-nyari, nggak susah-susah. Pokoknya dibikin satu folder gitulah. Tuh, biar enak. Misal kita pilih di audio Murotal. Nah, kita taruh aja di sini nih. Semuanya udah kelar nih di sini nih. Kita save. Udah. Kalau ini sih nggak usah diubah-ubah sih, nggak masalah ya, teman-teman. Soalnya kan ini udah bawaan. Udah bawaannya. Udah default ya? Ya, udah default semua. Jadi paling yang diubah tuh file name sama lokasinya aja, tergantung teman-teman di mana. Nah, setelah itu kita klik add to render. Dia bakalan auto ke sini nih. Ke pojok kanan. Dia bakalan pindah. Nah, setelah itu udah kelar. Start render. Kita tungguin. Tergantung berapa gedenya ya. Lama. Ya, tergantung berapa gede ini teman-teman, segala macem. Semakin banyak, semakin lama. Semakin banyak, semakin lama. Gitu. Paling lama berapa jam lu, Ki? Seharian? 2 hari malah pernah, Mas. Render video apaan lu? Aduh, sampai 2 hari. Iya, gue pernah 2 hari. Orang, apalagi kalau udah main After Effects ya. Kalau After Effects kan itu berat banget. Kita main efek segala macam. Udah teriak-teriak gitu. Laptopnya kayak gini, ya udah
Padahal durasi cuman 5 detik, itu bisa setengah hari lebih malah. Ngerender doang. Makanya wah udahlah. Mundur Harus istirahat dengan Adobe nih. Kita cari yang baru. Iya makanya. Cari yang lain. Pokoknya pada dasar intinya tuh video editing itu ya semuanya sama aja. Mau teman-teman biasa di handphone pakai KineMaster atau VN atau segala macam itu sama VN aja. Apa, Ki? Hah? VN itu apa sih? VN itu lebih enak sih menurut Ane ya, karena baru kemarin belum ada hasil. Ada Ane juga baru lihat gitu loh. Ternyata ada beberapa content creator dari Instagram itu dia ngeditnya pakai VN, Mas. AVS video editor. Dia lebih simpel tampilannya. Kalau gue biasanya pakai itu sih dulu InShot doang. InShot sama CapCut itu. Ya pakai InShot, CapCut segala macem. Malah antum pernah pakai Movie Maker, Mas? Video apa? Yang bawaan Windows 7 dulu. Ane pernah pertama kali pun pakai itu. Kalau dulu yang gratisan jadul banget, parah. Nggak ada apa-apanya. Di komputer tuh ada tuh apa sih yang open editor apa gitu tuh. Open shot apa sih? Kalau Ane dulu di Filmora. Waktu itu Ane di Filmora pun kadang ada crack-annya juga, dia berbayar kan. Kalau Filmora juga dia banyak template-nya. Cuma ya itu watermark-nya ada dia. Iya, watermark-nya juga gede banget lagi. Kalau nggak itu ya harus berbayar. Iya, gede banget. Begitu di closing-nya juga ada lagi. Iya. Nah, ini udah kelar nih. Udah kelar, kita lihat kalau ngeliat hasil videonya tuh sesuai dengan yang teman-teman tadi save dia di mana. Kalau tadi kan saya di video, terus video Morotal, di audio Morotal. Nah, di sini nih di Canim kelar. Iya, pakai Windows PPT kalau. Lain kalau bisa tuh. Anak teknik ini banget. Pakai Windows PPT gitu. Ya VN juga nggak ada watermark-nya sih, kemarin nyoba kan waktu panahan nggak ada watermark-nya gitu. Mungkin kalau saya pribadi sih ya karena belum terbiasa jadi nggak bisa gitu di HP, agak canggung. Iya. Feel-nya beda aja gitu. Mungkin kayak Bang Indra terus Asrul kan yang biasa ngedit di HP, terus Fadil tuh seleranya beda seleranya. Ya, sebenarnya sih semuanya bisa, tergantung kebiasaan kita ya. Iya. Tapi nggak harus tergantung. Lebih puas di PC atau laptop? Iya, nggak harus kita punya laptop, nggak harus kita punya kamera. Teman saya masih. Kenapa? Iya, yang penting HP penuh gitu loh. Memorinya dia kuat. Ini hasil video yang tadi. Doang sih. Mantap. Ya bisa buat konten lah. Biar sama langsung cepet lah kelarnya. Enggak, itu banyak tulusnya pusing. Iya. Kalau ntar gua share deh link YouTube-nya, ada orang yang enak banget ngajarin DaVinci. Jadi dia tuh satu-satu media, satu video, cut satu video gitu. Di grup aja di grup. Ya, ntar gua share di grup, Mas, videonya. Link YouTube-nya.
Jadi gitu sih. Pokoknya kita jangan bergantung, kalau pengen bikin sesuatu tuh jangan bergantung dengan apa yang kita punya ya. Apa yang kita punya itu kita coba manfaatkan aja gitu. Ya kan Mas? Maksimalkan, mantap Ki. Ya, kita maksimalkan gitu. Yang ada. Apalagi yang gratisan. Yang penting kita tuh mau gitu loh. Apalagi Semua orang tuh yoi. Semua orang itu pasti bisa melakukannya, bukan nggak bisa. Ya dianya mau apa enggak gitu ya kan Mas? Betul. Iya, kalau teori doang mah mana tahu kita kayak gini mah. Iya. Banyakkan teori. Banyakan teori juga. Nggak ada actionnya ya Mas ya? Iya, nggak ada actionnya, wacana ujung-ujungnya. Tuh. Mantap Ki. Toolsnya itu doang kan ya Ki? Iya, toolsnya itu aja. Basicnya ya. Yang penting tuh teman-teman tahu basicnya gitu loh. Oh ini kegunaannya buat ini kegunaannya. Setelah itu teman-teman explore sendiri aja, biar kita lebih tahu, lebih mendalami. Karena saya pun kan otodidak ya belajar editing video. Jadi gitu. Sampai teman saya yang ngajarin, dia nggak ngasih tahu shortcut itu apa gitu loh. Saya cari tahu sendiri, saya disuruh cari tahu sendiri. Karena kalau kayak gitu ya, dia bilang, misalkan ini lu nggak bakalan bakal mau dituntun terus gitu loh. Kalau misalkan kita nyari tahu sendiri kan, oh enak nih, gua gini. Gak apa-apa, salah ngeklik nggak apa ya kita. Salah ngeklik pun nggak apa-apa. Salah ngeklik Ctrl Z udah kelar. Gitu. Jadi lebih enak explore sendiri sih. Jadi kebanyakan orang ketika explore sendiri tuh dia, oh gua tahu nih kesalahannya di sini, kesalahannya di sini. Jadi lebih gimana ya? Lebih leluasa lah kita buat ngerjain sesuatu. Oke, siap. Atau kan ntar bikin tugasnya kelompok, kita tuh tahu. Iya. Yang video dulu dong. Nyari stok video lu, Sa. Nah, kalau lagi di jalan kan gitu. Yang penting videonya nggak gerak aja. Maksudnya nggak goyang parah gitu. Kalau di sini ada filternya nggak sih? Filter, maksudnya nambahin efek-efek yang lain. Kalau di sini saya belum melihat Mas, tapi seharusnya sih ada. Seharusnya ada. Jadi kayak nambahin efek salju apa segala macam. Kalau efek salju itu tahu saya. Kalau di sini HP kan bisa tuh. Kalau di HP. Kalau di HP bisa emang. Bawaannya kan ada tuh biasanya. Kalau di sini saya belum nyari karena ya kalau dibilang taruhan sama Da Vinci baru 1 minggu kemarin. Tapi kan nggak beda jauh sama itu kan. Apa? Software buat HP-nya ada nggak sih di Play Store? Yang buat HP, ya itu VN paling. Yang gue tahu yang biasa gue pakai, yang baru gue pakai itu. Ada KineMaster juga, ada Insert. KineMaster, Insert. Oh kirain Da Vinci ada Da Vinci sendiri gitu. Nggak ada, kalau kayak gini dia nggak ada mau. Khusus cuman buat PC dan laptop aja. Itu kata Vinda tuh AVS apa? AVS Video Editor AVS. Sama kayak Insert. Nah, mungkin ini kayak ya mungkin AVS juga buat ini kali, buat di handphone juga kali, Mas. Buat di HP kayaknya. Sebenarnya di HP juga banyak, tapi tergantung. Iya. Tapi yang setahu saya nggak ada watermarknya ya kemarin yang saya coba ya VN. Kalau KineMaster itu kan masih ada watermarknya ya. Insert juga nggak ada, cuma banyak iklannya. Harus lihat iklan dulu. Capcut juga capcut. Kalau Insert kata Asrul, kita harus ngeliat iklannya dulu sampai habis. Iya emang. Baru. Kalau mau yang langganan, yang pro. Iya, kalau mau yang pro. Sebenarnya juga kalau ada duitnya lumayan lah. Di laptop Kak speknya lebih ringan tapi nggak sebagus Da Vinci sih. Oh, AVS buat untuk laptop. Buat di laptop juga. Iya. Banyak juga sih sebenarnya sih buat di laptop juga. Iya. Di laptop itu ada Sony Vegas Pro, terus ada Edius, ada Premiere. Banyak sih kalau di laptop. Emang lebih berat sih ya buatnya buka
itunya di aplikasinya ya daripada aplikasi buat bikin desain gitu. Iya, kalau karena gerak video apalagi dulu udah ada tumpukan video banyak banget tuh. Wah, gitu udah angkat tangan aja lu, mendingan gue jangan kerja. Oh iya, mau konfirmasi nih. Laptopnya udah megap. Ternyata yang gue install itu DaVinci 16, bukan 17. Gue juga masih pakai yang 16. Iya, tapi kemarin ngeklik itu sekali error kan, terus gue lagi dari awal lagi. Ternyata pas gue lihat lah ini versinya versi 16 ternyata. Iya, gue juga udah disuruh update sih, tapi belum gue update nih. Ntar mungkin. Soalnya gue udah cukup lama sih download ini, baru gue pakai kemarin minggu yang lalu. Ternyata tampilannya sama seperti Sony Vegas Pro. Sony Vegas itu lebih enak sih sebenarnya daripada Premiere. Tapi fiturnya ya Premiere lebih asik gitu. Itu Premiere si Pak Adli tuh ada tuh akunnya nganggur. Katanya kemarin dipakai Akis. Tadinya mau ditaruh di MSI. Oh. Tahu tapi nggak jadi. Iya tuh nganggur kan. Gue kan nggak pernah pakai ngedit video. Pakai aja tuh si Adli juga. Oh emang dia satu Adobe itu bisa dua device. Oh, dua device ala Adobe. Satu Adobe gitu, misalnya Premiere-nya nggak kepake, bisa dipakai ini. Apa? Enggak, maksudnya kalau login email ya. Nah, login email kan udah all apps kan itu. Dia langganannya yang udah all apps semuanya. Yang udah Adobe Master semua ya? Iya, semuanya. Dan itu 2 akun. Berdua gua sama Patli tuh kemarin langganan. Gue jarang pakai sekarang malah. Udah ada Canva, pakai Canva aja lah. Iya, gue juga ada DaVinci, Premiere juga udah sedikit gue lupakan. Paling ya. Udah mau kelar kok. Iya. Dicabut. Dukunnya masih ilmunya master. Intinya mah lebih enak pakai yang toolsnya simple. Iya, kita mah simple. DaVinci juga misalkan udah biasa, dia simple. Iya, simple. Dia simple. Apalagi Premiere, kalau Premiere ribet, man. Sedikit ribet kalau Premiere. Simple ini. Asal kuat laptopnya aja. Iya. Ntar gue kirimin si itu. Oke, Mas. Mungkin untuk kali ini iya sih, cukup lah. Kita sudahi ya, Mas ya. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada kekurangannya, Mas. Masih ada materi lagi nggak kira-kira besok buat minggu depan? Ngapain? Kayaknya sih. Bikin apa gitu. Boleh, ntar kita coba deh, kita bikin sesuatu. Iya, makanya. Kalau nggak kita bikin kayak orang ngaji, video kajian. Kita ambil dari YouTube semua. Iya, siapa gitu ya. Kalau nggak ntar suaranya Irsa kan masih ada. Iya. Suaranya doang, suaranya. Tapi masukin teks Arab bisa ya ke sini ya? Nah, belum coba nih. Belum nyoba ya? Belum nyoba, ntar aneh coba deh. Pokoknya minggu depan ya kita main di. Siap. Oke. Oke, siap. Ya cukup lah kira-kira. Terima kasih buat semuanya ya. Mohon maaf. Trainer kita, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Baik, karena sudah jam 21.58, kita tutup aja ya. Kita akhiri. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang sate kemana nih? Baru nongol tukang sate. Ini baru nyampe nih. Sehat, semuanya sehat.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerja ya. Jangan lupa absen. Absen mulu.